patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok tuho unang be pasombuli luar sai togua Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupilit dalam mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki honau Tuhan patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan alani patuduhon man dalam itu unang be pasombuli luar sai togua jonok Tuhan unang be pasombuli sai togua jonok Tuhan
tonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam bituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi arani togi honau Tuhan
patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi togi honau Tuhan patuduhon jalan mituau unang be pasombuli luau sai toguau jono tuhon nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bunga
patuduhon man dalam itu unang be pasembuli luar sai togua jono tuho unang be pasembuli luar sai togua jono tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy beganggu wautahe rona ma hupilit dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasembuli luar sai togua jono tuho. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara. Lahu mamuji debata taparade maroha do rohata marindi mehita sian buku ende nomor 550 sia ayat sada sahat tu ayat tulu.
Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehova, anggo halak partigori mangulu do binahen ni parsiohot na marhapor siaon. Alai anggo halak parjahat, ndang adong hasonangan haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami, sayurupi mahami asa unang mandele hami, ujuro habogoson tuhami, jala asa unang magopo bahen hami, silolehommu nadinggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami asa unang marpos niroha hami tu arta nadihasyanganon, lehon dihami haporsiaon asa dohot hami, parjambar di tianon ni akka naporsia diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhat tamarite buku ende nomor 437 ayat 1 ayat 2. Tangyon hamuma patik ni debata dohot lapatanna patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang goso ture dalanna aihona uhumna dosugut akan namarsinean di goarna dia do lapatan ni ondo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marsiu jaru-jaran narwa manang mangasi marhite goar ni debata ai dinatar sosak dohot ditangiang dohot puji-pujian do dohonon goar ni debata ido patik ni tuhatta atong rap magido gugu mahita tuadopan ni debata lau mangulahon nahombar tu patik nai rap mahita mandok kan debata sai pargugui mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Kor wilayah Filipi.
Tabuji matuhat tamarite buku ende nomor 440 sada ayat sada. Tatopoti madosata tuadopan ni dibata martang yang mahita. Ali Tuhan dibata pargugu nasuhatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tujolo ni habang sahabadion mi manopoti jala menganggukon dosa nami. Masejut-jut doh warsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pambainan nami narwai. Dang huaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa sian ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugu nami. Nang dongan nami be, dang doson diri nami hubayan hami. Dibayani tamado rimasmu jala uhumammu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alai nama purus mahami nuaing tuasi ni roham na gudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesan di dosa nami saluhutna. Sayurupi hami paubah rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham si pangulu hami dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tu sesandi dosa. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangondiota amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dadaholan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Kor NHKBP.
Tabuji matuhata marite buku ende nomor 476 ayat sada dohot ayat 2. Tabigay mahata ni debata turbuk epistel diari mingguon imana dienet sian 2 Korin 4 ayat 10 dulu sahatu 2 Korin 5 ayat sada tajahama marsika soring songonon mahatana disi alai tongdo tondi haporsiauni di bagasan hami hombartu natar surati naporsia doau umbahen na huhatahon hami pe na porsiado umbahen na dohot hami makatahon. Alai saluhut nai ala ni hamudo asa asini rohai nalam tugandana di bahen na torob makorhon hamuliateon na sumurung bahen hasangapon ni debata. Ai haporsion nami na martiki jaladang na naeng porsanon ido patupahon dihami hasangapon na sumurung na lumubi hamuliaon na nasaliling-liling na. Ayondo huboto hami dinatanggal bagas parlape-lapean nami sian tanoon adong ma dihami inganan na sian debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di banua ginjangi. Ola nido sahat na martua doakan na tumangihon hata ni debata jalan na peosa. Amin. Kor parupuan gabungan.
Tapuji matuhatta mariti buku ende nomor 714 ayat 3 dohot ayat 4. Padani ingot kami nama dosa godahon lasurion menghami sian haramunono Tuhan Yesus si palua on ampunamion Tuhan Yesus si palua on ampunamion Paboton na Tuhami siradotan namin Tuhan gohirohan nami tolongon mi Tuhan Yesus si palua dang tarasa molong mi Tuhan Yesus si palua dang tarasa molong mi Tahatindakon mahaporsiautai songon nani hatindakon di dongata sahaporsiaon di sandok portibion rap mahita mendok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon misi Maria na gebe-gebea satundi barbadia andorak sahabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pamunan misilatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu benua turu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik di surgo la hundul tu siamuni di bata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani di siba ibana pai mamulak suku tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi barbadia jala adong sada huria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu dosuguk daging ni halak nang mate dohot dihangaluan na sora sudah amin. Kor ama Ebenezer.
tabegima warta jemaat namasa di Huriata. Horas. Kita akan mendengarkan warta jemaat di minggu kita hari ini 9 Juni 2024 dengan topik Tuhan menguatkan hambanya manang dipargogoi Jehovah do naposona. Di mana pertama nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis yang artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua statistik di hari ini minggu 9 Juni 2024 telah pindah jemaat keluarga Amang Freddy Banua R. Hutahayan, Inang Erlin Ana Borsianturi dengan 3 orang anak, yaitu pertama Kalista F.Y. Bor Hutahayan, yang kedua Jonathan A.M. Hutahayan, dan yang ketiga Javier F. Immanuel Hutahayan yang beralamat di Perum Geraha Kencana Blok A5 Urip Sumoharjo Lorong 2 Karwisi atau di wilayah Galatia, dan pindah keanggotaan menjadi Jemaat HKBP Medan Permai Resort Tanjung Sari Distrik 10 Medan Aceh. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya di tempat yang baru. Kemudian yang berikutnya bagian yang ke-6, kesekretariatan. Di minggu ini 9 Juni 2024 kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar yang beramplop dalam rangka hari ulang tahun PGIW Sulsel Bara. Yang berikutnya ke-7, pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah, di mana di wilayah Korintus pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 bertempat di rumah keluarga Amang SP Tambunan Inang Y Boru Simanjuntak dengan alamat di BTN Hartako Blok 4R nomor 1, dan acara pertanyaan masuk pukul 19.30 WITA atau setengah 8 malam. Yang ke-8, pengumuman bagian yang A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Pertama, hari ini paduan suara yang melayani di minggu di pos pelayanan Goa adalah dari paduan suara Paropuat Deborah, dan ibadah masuk pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Kemudian yang kedua, di minggu yang akan datang 16 Juni, paduan suara yang melayani di pos pelayanan Goa adalah paduan suara Ama Ebenezer. Kemudian A2, kor wilayah yang melayani di hari Minggu 16 Juni yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja Bahasa Batak adalah paduan suara wilayah Kolose. Kemudian yang A3, pencarian dana remaja. Minggu ini 9 Juni 2024 remaja HKBP Makassar mengadakan pencarian dana melalui penjualan makanan dan minuman di halaman gereja serta persembahan pujian setelah ibadah di Ibadah Bahasa Indonesia. Adapun pencarian dana tersebut untuk retret mereka pada bulan Juli 2024 dan mengharapkan partisipasi dari kita semua jemaatnya. Kemudian yang bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang, KR Boru Simanjuntak. Kedua, Inang Nyonya Situa B. Banjarnahur JG Boru Manulang. Ketiga, Inang Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Amang Aha Manurung. Yang kelima, Inang Nyonya Wenai Baho, KR Boru Pasaribu. 6, Inang Nyonya Situa Kagultom CH Boru Pardede. Yang ketujuh, Inang Nyonya EJ Sitorus C Boru Panjaitan. Yang ke-8, Inang Nyonya MP Silitonga F Boru Samosir. Ke-9, Inang Nyonya Situa AT Simanjuntak SLN Boru Siahan. Yang ke-10, Inang Nyonya V Silaban R Boru Pakpahan. Dan yang ke-11, Amang RT Siahan. Kita doakan semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Kemudian yang berikutnya bagian C, jemaat yang berulang tahun. Jemaat yang berulang tahun dari tanggal 10 sampai 16 Juni 2024 yang akan datang, di mana ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 11 orang,
Kemudian ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Kemudian kita bisa melihat yang berikutnya, rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran pos pelayanan gua dan keuangan, baik pemasukan pengeluaran, begitu dengan jadwal kegiatan dari tanggal 11 sampai 17 Juni 2024 di Warta Jemaat kita masing-masing. Demikianlah Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji Tuhan tamarinte buku ende nomor 500 sada ayat sada dohot udutna laus tapabungu ma peliata. Oh
Dami niribatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras madita kamang do taminang, selama hari Minggu ma dihita saluhu na. Tatangi homahatan itu hata di minggu ta sadarion, tarsurak mai di sada Samuel, bidu walu, mamuka sian ayat 4, sahat ro di ayat 10 sada. Sada Samuel bidualu ayat 4 sahat ro di ayat 10 sada. Hujaho kami matutong-atongatta songonom mahatani tu hatta dihita. Alani marluhu masaluhut akka situani Israel manopot si Samuel turama akka ninna nasida ma tuibana idama nunga sari matua anggoho jala akka anakmu dang diihut-ihut nasida akka dalammu ope papema dihami sadaraja asa ibana manguhum hami suang songon saluhut bangso parbegu. Alai sugoni rohani si Samuel do hata nani do nasidahi. Sailehon dihami raja sada asa ibana manguhum hami. Jadi martangiang ma si Samuel tu Jahoba. Dunginin na Jahoba ma tu si Samuel. Tangi hom maswara ni bangsoi di saluhut nani do nasidahi tu ho. Aidada ho ahu do na binolokon nasida di si. Asa unang beahu raja nasida. Suman tu saluhut pabahenan ni akka nabinahen nasida ola ni ari uju ahu manogihon nasida ruar rasian Mesir rasi rasa sadarion say ditadikon nasida ahu asa mangului akka debata sileban. Suang songoni dibahen nasida nang tuho. Ope tangi homma suara nasidai asal takas di hati dakon jala di pasingoton hotu nasida uhum ni raja na gumonggom nasida sogot. Dungi di patol hasi Samuel ma sude hata ni Jahoba tu bangsoi akana mangido raja sian ibana. Jadi di dok ma odo uhum si ingoton tu raja na gumonggom hamu sogot. Buaton na do akka anak muna jala bahenon na mangiring-iring huretana dohot hodana asa marlojong nasida di jolo ni huretana. Ima sahat ni hata ni tu hata di hata Indonesia hujau kami mak. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, sebab pada segala seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang memerintah seorang raja kepadanya, katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Demikian firman Tuhan. Akamang dot taminang ditikidung sahat bangsa Israel tu tano Kanaan jala nunga diingani nasida tano Kanaani
dibagi-bagi nasida ma tanoi tu 12 marga ni Israel. Dang migor gabi tenang tabo nguluni bangsoi. Ala memang adong gope na diguari secara keamanan, adong dope aka gangguan-gangguan. Jadi dang stabil dope nasida secara keamanan. Nang penasida nang sahat di tano na pinarbaga-baga ni debata tu bangsoi. Nang pe tanoi haboran susu doho situa ni lobanin na, tetapi ketika mereka telah sampai di tanah itu, mereka masih di dalam situasi yang tidak stabil. Masih banyak ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa lain. Alani ido diangkat Madinah sida na diguari ima panguhum manang hakim-hakim. Bodo tajaha di kitab hakim-hakim songo dia panguluan nasida. Bahwa diangkat di nasida songon pemimpin na diguari hakim-hakim, nasida mana manguluhon bangsoi untuk memimpin bangsa itu mangaramoti nasida sian aka ancaman-ancaman keamanan. Jadi halakomma na bertanggung jawab menjaga keamanan ni bangsa Israel untuk mengatasi gangguan-gangguan dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan. Alai ternyata mulut apa Ihud songo dia pangalaho ni akka hakim-hakimon memang margati-gati ma akka panguhum alai dang arong nature yang ko pangalahona. Tidak ada yang benar melakukan tugasnya dengan baik. Bahkan mulut ajaha di ayat sebelum niturpukon didok songonido nang 2 anak ni si Samuel. Dipilih si Samuel ma 2 anakna asagabe panguhum menjadi hakim. Alai ahamadidok disi yang go pangalahon ni anak ni si Samuelon nagabe panguhum holan ipolat di perak majalo sisip papeol-peol uhum. Itu yang terjadi. Oma nagabe si bociri latar belakang buasa gabero akasitua ni Israel laho banjupangi si Samuel. Madok na kaning mulut aida di baga 1 tahun lehom madihami sahalak raja. Berikanlah kepada kami seorang raja. Sudah tidak benar lagi bangsa kita ini. Kalau kayak gini-gini terus kita bagaimana nanti? Mau kemana kita? Kira-kira tersongoni mana yang didok ni akasitua Israelon. Kita harus ada reformasi. Kita harus ada pembaharuan di bangsa kita ini. Sampai kapan kita harus seperti ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak becus? Daido ima kira-kira yang didok akasituai tu si Samuel. Memang kalau sekilas irana tohodon yan dinggaddo pangiduan naside olo tutu ay suadong akan adinggan akan nabinahin ni aka panguhumon lam tusigana do bangsot taon. Ya memang itu masuk akal kira-kira seperti itu. Masuk akal sepertinya permintaan mereka untuk meminta seorang raja. Tetapi kalau kita membaca di ayat 6 ahado didok di si ternyata pengiduan di bangsoi mabahen sogoni rohani si Samuel. Membuat hati Samuel kesal, membuat Samuel itu sangat kesal. Jadi amanginang kalau kita coba mendalami lagi nanti nats ini bahwa memang respon Samuel kepada permintaan daripada raja-raja, permintaan dari tua-tua Israel ini sangat membuat Samuel syok. Ini membuat Samuel sangat sakit hati. Permintaan ini membuat Samuel merasa sangat direndahkan, merasa sangat tidak dihargai oleh orang Israel lagi. Betapa kesalnya Samuel, betapa sakit hatinya Samuel karena permintaan daripada orang Israel ini ketika mengatakan berikan kepada kami seorang raja. Ya bisa kita katakan Samuel merasa tidak berterima dengan permintaan ini. Ada 3 alasan yang disampaikan oleh orang Israel ketika mereka meminta raja. Kalau kita membaca tadi di nats kita ini, ada 3 alasan yang disuarakan oleh tua-tua Israel itu
untuk meminta seorang raja kepada Samuel. Bahkan yang ketiga alasan inilah justru yang membuat Samuel sakit hati. Ketiga alasan inilah yang membuat Samuel itu merasa direndahkan, merasa tidak dihargai lagi. Mari kita lihat yang pertama, mereka menyinggung tentang anak-anak Samuel yang tidak hidup seperti Samuel. Mereka singgung tentang sikap daripada anak-anak Samuel. Bereng ma anak mi sotikos pangalahona. Dang tikos pangalahoniaka yanak komu. Dang songon ho ninna. Akamang dot tamenang muladong siak kita natoras. Muladok kita bui marsak di bahen pangalahu yanak kota. Ramuki bui do tabayako songod dia acik ni rohani si Samuelon. Buido dapok rohata songod dia pakilalani Samuel marsak alani yanakona. Sebenarnya Samuel itu pasti merasa sakit hati lah. Dia sebagai hamba Tuhan, dia sebagai abdi Allah, tetapi ternyata anak-anaknya berperilaku tidak seperti bapaknya, tidak seperti ayahnya. Tapi yang madibaga saturput tahun. Alani anak konna gabe marleama amang na dibahen. Betapa sakitnya hati Samuel. Hirana dirukari hala Israel ma acik ni roha pakilalaan arsak ni roha ni si Samuel. Bereng anak mi dangarong nati kos. HP ho naposo ni debata buhama. Betapa sakitnya hati Samuel. Merasa nga marlea imana. Dia merasa direndahkan karena sikap perilaku daripada anak-anaknya yang tidak benar. Perilaku anak-anaknya yang tidak berbuat baik. Hidup bana na borak na bereng tabereng na kaning sianon mulido bereng anak mi dang songon honin na. Ialah hona poso ni dibata mungkin antar songoni mai dok rupani. Ialah hona poso ni dibata api anak komu soture akka pangalahona, soture akka pabahenanna. Jadi kalau ada ungkapan mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga lagi ninna. Songoni ma si Samuel, songoni ma cik ni pakilalaan ni si Samuel. Dia sangat-sangat direndahkan ketika ya memang anak-anaknya memang tidak ada yang benar, tetapi justru itu dipakai untuk merendahkan Samuel tang tikosonin. Amang inang terlepas bagaimana cara Samuel mendidik anak-anaknya, terlepas bagaimana cara Samuel memilih dan mengangkat anak-anaknya bisa menjadi hakim, tetapi kita mau melihat inilah sebuah realita kehidupan bahwa memang sejak dulu dan sampai sekarang memang selalu ada saja, walaupun tidak semua. Tapi banyak realita kehidupan yang mengatakan anak-anak yang mendukakan hati orang tua. Itu terjadi sampai sekarang. Yang walaupun tidak semua ya, banyak juga anak yang membanggakan orang tuanya banyak. Tetapi tidak banyak juga, tetapi ada juga anak-anak yang membuat hati orang tuanya, membuat orang tuanya menderita karena sikap dan perbuatan anak-anaknya. Itu adalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ya mungkin orang tua memiliki harapan yang sangat tinggi kepada anak-anaknya, tetapi sementara anak-anaknya tidak dapat memahami harapan daripada orang tuanya, kira-kira seperti itu. Dan boy didodo rohani yanak kota songod dia rohani natorasna. Artinya kita mau katakan dari sini bahwa perilaku anak itu menjadi sebuah salah satu juga pergumulan di tengah-tengah kehidupan. Dakuboto akamang dot taminang sita son songod dia hita. Apakah ada anak-anak yang mendukakan hati kita, mendukakan hidup kita seperti yang dialami oleh Samuel ini? Apalagi naposo ni dibatalin na dison. Ialah naposo ni dibata, HP anak kona soture pangalahona. Itu menjadi sebuah pergumulan yang berat bagi Samuel. Alasan yang kedua dikatakan, nunga sarimatua yang goho, nina. Engkau sudah tua. Mulut tabayakon na didok ni bangsa Israel namang jua cik nih.
hacik do pakilalan si Samuel lison. Lau so diargaho kalako behau wala nong metuau. Lau so disangko alako behau ala so adong begogokku. Dapat kita bayangkan amanginang bagaimana perasaan Samuel ketika dikatakan engkau sudah tua. Samuel merasa ditolak. Samuel merasa disingkirkan. Samuel merasa sudah direndahkan karena dia sudah tua. Padahal ketika dia masih muda, dia sudah banyak berbuat yang baik kepada orang Israel. Ketika masa mudanya dia berbuat banyak kepada bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah tua? Dia dicampakkan begitu saja. Dia seakan-akan tidak lagi berharga, dia disingkirkan. Dia seakan-akan tidak berguna lagi bagi orang Israel. Itu adalah sebuah pergumulan yang berat bagi Samuel. Amang jo, ikosongono mahabe ngoluku ngametuau. Daso diargao bahala ko beau. Ala lo nga dangarong begogoku. Jadi kekalakom mau. Itu membuat hati Samuel sakit. Amang inang memang ya dari begitu banyaknya pergumulan-pergumulan lansia yang sudah lanjut usia, salah satu memang pergumulan daripada lansia adalah memang tidak dihargai, tidak diperdulikan. Itu sudah kenyataan yang terjadi. Banyak pergumulan yang dihadapi oleh lansia, salah satunya adalah merasa sudah tidak dihargai lagi, merasa sudah tidak diperdulikan lagi. Tentu ini menjadi sebuah pengingat juga bagi kita karena poso teh. Bagaimana kita mau menghargai akka nong tua, menghargai lansia. Walau bagaimanapun kita tidak bisa melupakan jasa-jasa mereka. Imana pedua hon nakaning ngamatua honinna totua cik marohani si Samuel. Kemudian yang ketiga dikatakan supaya mereka itu sama dengan bangsa-bangsa lain. Supaya kami sama seperti bangsa lain. Itu alasan yang ketiga. Rupanya orang Israel itu merasa kecil hati. Orang Israel itu merasa minder. Karena mereka berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Dan sarupa nasida dongot akka bangsa nasingi. Na asingi adong raja nabe. Mereka memiliki raja tetapi orang Israel tidak punya raja. Mereka merasa minder. Masakah gini kita satu bangsa tapi tidak punya raja. Sehingga mereka merasa minder. Malu mereka berhadapan dengan bangsa lain. Buhado bangsa tahun. Suarong raja ta. Hape bangsa na asing. Adong be raja na ninna. Bagi Samuel sebagai abdi Allah, bagi Samuel sebagai hamba Tuhan, ini adalah masalah yang serius. Kenapa? Ini sama artinya permintaan orang Israel ini adalah pembangkangan kepada Allah. Ini adalah pengkudetaan Allah sebagai raja atas hidup mereka. Artinya di sini mau dikatakan bahwa mereka itu sudah lebih memilih dipimpin oleh kekuatan manusia daripada dipimpin oleh kekuatan Allah. Mereka sudah lebih memilih dipimpin oleh seorang raja yang terlihat gagah perkasa daripada Allah yang memang tidak kasat mata, memang tidak terlihat, tetapi perbuatan kuasa Allah nyata di dalam kehidupan Israel. Tetapi bukan itu yang mereka lihat. Mereka lebih menginginkan ketika mereka itu dipimpin oleh seorang raja yang kelihatan gagah perkasa. Mereka lebih senang seperti itu. Maka ini adalah sebuah pembangkangan. Mereka lebih memilih dipimpin oleh seorang raja yang gagah perkasa daripada seorang abdi Allah yang sudah uzur, yang sudah lanjut usia. Mereka lebih senang seperti itu. Jadi yang mau dikatakan di sini, Tuhan saja sudah mereka tolak, kan gitu loh. Apalagi lah si Samuel, hamba Tuhan yang sudah tua itu. Padahal kalau kita melihat sejarahnya sejak mula bahwa Tuhan memilih umat Israel itu justru adalah supaya menjadi umat Tuhan, bangsa yang
kudus kan katanya. Menjadi bangsa yang kudus artinya adalah bangsa yang berbeda. Menjadi umat yang berbeda, tidak sama dengan dunia ini. Tuhan memilih kita, Tuhan menjadikan kita supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Tetapi ternyata orang Israel malah mau jadi sama seperti dunia ini. Kan itu. Neng dipapulit debata, apa ala Israel, neng sarupa dohot portibion. Songon idok hatan itu hata unang, sarobang dohot portibion ninna. Jadi mereka sudah melupakan jati diri mereka sebagai umat Allah yang kudus. Dan tengok nasida be. Tua hado di jauh di batana sida, tentu supaya menjadi bangsa umat Tuhan yang kudus. Tentu ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita, manginang di dalam kehidupan kita. Apakah kita juga sama seperti orang Israel di sini? Kita minder menjadi orang Kristen. Kita minder menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kita menjadi takut ketika kita menjadi orang Kristen nanti ada orang lain yang tidak temani kita? Apakah kita akan malu menjadi orang Kristen? Nanti orang gak ada yang mau berkawan dengan kita atau berbisnis dengan kita dan segala macam. Tentu ini menjadi sebuah perenungan bersama kepada kita. Bagaimana kita mau benar-benar menunjukkan bahwa kita harus memperlihatkan bahwa kita tidak sama dengan dunia ini. Tuhan sudah membuat kita memang berbeda dengan dunia ini. Kita harus tunjukkan bahwa memang kita adalah umat Tuhan yang membawa dampak, bahwa kita adalah umat Tuhan yang diberkati di dalam kehidupan ini. Kita harus menunjukkan jati diri kita yang sesungguhnya. Justru danggebe seneng sarupa kita dohok portibion tidak. Tetapi kita harus memang menunjukkan kita sebagai pengikut Kristus yang berbeda. Dan sarupa ho ita dohok nasida siulahon jahat-jahat-jahaton dohok siulahon akana sodenggan nahobar tulomone rohani debata. Ini perlu kita lihat juga dari sini. Akamang dotaminang, inilah ketiga alasan yang disuarakan oleh tua-tua Israel tadi. Dan ini membuat sakit hati Samuel. Betapa besar pergumulan Samuel. Itu yang mau kita coba lihat dari sini. Memang ini sangat menyakitkan hati Samuel. Merasa kalau kita lihat di situ anak-anaknya yang mempermalukan ayahnya. Bagaimana dia pada masa tuanya tidak dihargai. Bagaimana jabatannya sebagai hamba Tuhan sudah direndahkan. Dia biharoa. Molo, kita coba tabahasahod dia bijabar kuna manguluk kira-kira songoni nama dohonon ni si Samuel rupane. Dia biharoa. Tidak ada lagi. Anak-anak tidak becus. Jabatan sebagai hamba Tuhan direndahkan. Dalam hidupnya dia dilecehkan, direndahkan, ngamatua honina disingkirkan, dia biharoa. Itulah pergumulan Samuel kan gitu. Amanginang apa yang dialami Samuel ini menjadi tentu sebuah renungan bersama bagi kita. Bahwa memang ya dalam hidup kita ini, di dalam situasi apapun yang kita hadapi, memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Itu yang sebenarnya mau disampaikan kepada kita. Samuel yang adalah hamba Tuhan saja, Samuel yang sudah begitu dekatnya dengan Tuhan, tetap juga menghadapi pergumulan. Balam mahitaon. Dido. Samuel sudah begitu dekatnya dengan Tuhan. Dia dipilih Tuhan langsung. Tetapi ya begitulah. Sekalipun dia adalah hamba Tuhan, dia abdi Allah, tetap ada juga pergumulannya, manginang. Kalau kita membaca Alkitab juga banyak. Seperti yang kita baca di epistel kita, Paulus. Apa kurangnya penderitaan yang dialami, manginang? Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus. Padahal begitu dia begitu dekat dengan Tuhan, apa kurangnya dekatan dia dengan Tuhan. Tetapi toh juga begitu sakitnya hidup Paulus. Kita bisa melihat lagi banyak tokoh-tokoh Alkitab amanginang. Di dalam Alkitab kita ini Abraham, Yusuf, Yakub, Musa, Daud, Ayub, nabi-nabi. Semua mereka ada pergumulannya dalam hidup mereka. Sekalipun mereka itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang itu adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Tetap
Ada pergumulannya. Jadi memang ya itulah kehidupan. Memang harus ada pergumulan yang harus kita hadapi. Kita tidak bisa katakan kalau kita sudah menjadi orang Kristen maka saya tidak ada masalah, saya tidak ada pergumulan. Tidak seperti itu. Tidak ada hidup tanpa persoalan, tanpa masalah. Maka seperti itu juga dengan Samuel di sini. Sama seperti yang dialami oleh Samuel ini. Ya banyak yang bisa membuat kita menderita. Banyak kita bisa bergumul di dalam hidup kita ini. Mungkin kita bisa bergumul karena anak-anak kita lah. Bisa. Mungkin kita bergumul karena suami kita, istri kita. Kita bergumul di tengah-tengah keluarga bisa. Kita bisa bergumul karena mungkin ada orang yang merendahkan kita. Ada orang yang menyepelekan kita. Ada orang yang tidak menghargai kita seperti yang dialami oleh Samuel ini. Menganggap bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Ya, mungkin kita merasa berkecil hati dibikin orang lain. Ataupun mungkin kita bisa bergumul juga di tengah-tengah pekerjaan kita. Ada banyak pergumulan yang kita hadapi di dalam pekerjaan. Ada pergumulan yang kita hadapi juga mungkin di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja. Walaupun kita melayani di tengah-tengah gereja, ternyata di tengah-tengah pelayanan juga banyak pergumulan yang harus dihadapi kan gitu. Ya, jadi dari setiap segi kehidupan ini banyak pergumulan-pergumulan yang harus kita hadapi bersama, Mang Inang. Tetapi persoalannya bagaimana? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan berputus asa? Apakah kita akan kehilangan semangat hidup? Apakah kita akan menyerah sampai di situ? Kalau kita membaca apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam epistel kita tadi di Korintus itu. Kami tidak tawar hati katanya. Apapun itu persoalan, kami tidak akan tawar hati, kami tidak akan putus asa. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Kalau dikatakan di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya memang banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus? Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Seberat apapun itu persoalan kita, Amang Inang. Nah dari Samuel inilah kita mau coba belajar apa yang harus kita lakukan. Dia dosi penot tamolo di bagasan arsak niroha kita, di bagasan pergumulah kita kamang dot taminang. Kita baca tadi di dalam nas kita ini di ayat 6 itu. Samuel datang berdoa kepada Tuhan. Dikatakan di situ, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Itu adalah solusi terbaik. Itu adalah solusi tercepat yang bisa kita lakukan. Datang berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus kita perbuat ketika kita bergumul? Datang berdoa kepada Tuhan. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita. Tung songod dia be akayana kota ya kamang dotaminang mangarsai hita. Pasaha sudah tu tangiang tu debata. Tung songod dia be pangalahoni keluarga ta, tapasaha sudah tu debata martangiak kita. Tung songod dia be akahalak na asingan. Mereka merendahkan kita. Mereka menganggap kita sepele, menganggap kita bukan siapa-siapa. Jangan sakit hatilah. Sampaikan semuanya kepada Tuhan seperti yang dialami oleh Samuel ini. Mungkin juga di dalam pekerjaan kita. Di dalam pelayanan kita ada banyak pergumulan yang kita hadapi, Amang Inang. Bagaimana solusinya? Solusi yang pertama yang harus kita lakukan sama seperti yang dilakukan Samuel. Datang berdoa kepada Tuhan, mengalu-alu tu debata. Tuhan, songonomma nama sadiau. Deido. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa. Itu jurus utama, itu yang terpenting harus kita lakukan. Sampaikan semua kepada Tuhan, nyatakan di dalam doa.
Tangiako sudia kamang dot taminang dia nata haul soho di baga sangulut taon. Persea hita. Martinangi do Tuhan. Tuhan akan menjawab setiap doa orang yang datang kepadanya. Jangan kita ragu. Una kola tasipa-sipa di baga sarohata. Holsotai. Una kola sipa-tasipa-sipa di baga sapikirata. Nakana worati akamang dot tamina. Tidak ada gunanya. Jangan simpan-simpan di dalam hati. Jangan simpan-simpan di dalam pikiran setiap pergumulan kita. Nyatakan semua ke dalam doa kepada Tuhan. Ido namurumikot. Kemudian akamang dot taminang kita melihat apa respon daripada Tuhan. Apa respon Tuhan ketika Samuel telah berdoa? Tuhan, seperti ini kondisiku, seperti ini keadaan sekarang. Apa jawaban Tuhan? Yang pertama jawaban Tuhan adalah dengarkanlah perkataan bangsa ini di dalam segala hal. Dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal. Saya yakin jawaban Tuhan ini akan mengejutkan Samuel. Ini adalah jawaban yang mengejutkan. Kenapa? Mungkin secara manusiawi jawaban Tuhan ini tidak memuaskan Samuel amanginang. Tidak. Saya yakin Samuel tidak akan puas dengan jawaban Tuhan ini. Dikatakan, dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal, katanya. Sudena didok nasida. Pasti Samuel ini tidak terima. Kok Tuhan seperti itu? Tuhan, aku datang mengadu kepadamu. Aku hambamu ini sudah dibuat kesal. Aku ini hambamu sudah direndahkan. Aku ini hambamu sudah ditolak mereka bangsa Israel ini. Mereka ini lebih memilih menjadi sama seperti bangsa-bangsa kafir daripada mau tunduk kepada Engkau Tuhan. Mengapa Tuhan tidak marah kepada mereka? Mengapa Tuhan tidak membela hambamu yang tersakiti ini? Kan gitu. Mungkin ya seperti itu kira-kira dalam hati Samuel. Kan gitu loh. Mengapa? Kan gitu loh. Padahal Tuhan katakan dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal. Memang ketika kita bergumul manginang, mau tidak mau, memang kata yang favorit terjadi adalah mengapa. Itu sering terjadi. Ketika apapun pergumulan itu, yang muncul adalah mengapa. Buasa. Daido, buasa ikosongononguluku. Kenapa harus seperti ini? Mengapa? Tetapi yang manginang, mari kita melihat jawaban Tuhan ini. Jawaban Tuhan ini kita mau belajar satu hal penting di dalam ketika kita menghadapi sebuah pergumulan. Ketika Tuhan katakan dengarkanlah perkataan bangsa ini dalam segala hal. Satu hal penting yang bisa kita pelajari dari apa yang disampaikan oleh Tuhan di sini, jawaban Tuhan ini, bahwa memang kita harus menerima kenyataan. Kita harus menerima kenyataan. Apa yang sudah terjadi yang memang terjadilah. Kita tidak bisa menolak apa yang sudah terjadi. Ini pelajaran penting yang mau kita diingatkan Tuhan bagi kita. Dia biharoa. Dengarkanlah perkataan bangsa ini. Artinya kita mau diingatkan dari sini, kita harus bisa menerima kenyataan yang apapun yang sudah terjadi. Karena memang kenyataan amanginang, kita akan semakin tersakiti. Kita akan semakin bergumul, kita akan semakin susah dalam hidup kita ini ketika kita tidak mau menerima kenyataan yang sudah terjadi. Kita selalu berusaha untuk menolak kenyataan apa yang sudah terjadi. Kita selalu melawan, kita merasa tidak menerima. Mengapa ini harus terjadi padahal sudah terjadi. Itu yang menjadi pergumulan bagi kita. Terkadang kita sudah tahu itu sudah terjadi, tetapi kita merasa tidak bisa menerima dengan mudah seperti itu. Ya memang kita tidak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Tetapi kita harus juga diingatkan bahwa masih banyak hari-hari masa yang akan datang untuk kita memperbaiki apa yang kurang. Kan gitu. Kita tidak bisa memperbaiki dengan kembali kepada masa lalu. Tetapi kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki segala pergumulan kita pada masa yang akan datang. Artinya kita mau diingatkan akamang dot taminang dang si sol-solan akan masa. Ya terjadilah. Kita harus siap menerima apapun kenyataan.
Sepahit apapun pergumulan yang kita hadapi, kita harus siap untuk menerima. Jangan kita tolak. Tajalo mak. Pampamolonga songonon, basongonon maco. Tetapi tentunya adalah bagaimana kita harus menyelesaikannya. Kemudian yang kedua jawaban Tuhan adalah bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Bukan engkau. Jadi Tuhan kira-kira mau bilang gini sama Samuel, Samuel, lupakan semua pikiran kotormu itu. Lupakan semua pikiran burukmu itu tentang apa yang mereka katakan semua itu. Samuel, itu semua cuma alasan aja. Sebenarnya akulah yang mereka tolak. Aku yang mereka tolak, bukan kau Samuel. Aku yang mereka tolak, bukan kau. Dari sini kita satu belajar bagaimana Tuhan mau merangkul Samuel di dalam pergumulannya. Memang disitulah kehebatan manusia, pintar cari alasan. Dari sini kita belajar ternyata manusia itu pintar cari alasan, Amang Inang. Dikatakan Samuel, anakmu tidak benar kelakuannya. Memang benar, iya. Tidak ada yang salah di situ. Memang kelakuan anak Samuel tidak benar. Samuel, engkau sudah tua. Memang benar, Samuel sudah tua, sudah uzur. Samuel, kami satu bangsa, masa kami tidak punya raja? Memang benar. Tidak ada yang salah dari situ. Logika masuk akal. Tetapi semua itu ternyata cuma alasan dari bangsa Israel untuk menolak Tuhan. Itu mereka pakai semua alasan untuk sebenarnya satu hal, mereka mau menolak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi pikiran manusia. Tuhan tahu isi hati manusia. Maka dari sini kita belajar, Amang Inang. Kalau orang yang sungguh-sungguh mau beribadah, orang yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mau menghidupi firman Tuhan, tidak ada alasan. Mau kita buat alasan apapun, semasuk akal apapun, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita tidak bisa cari alasan, Amang Inang, kepada Tuhan. Dang boy, gudang karejokku nina, gudang si ulau kumanang hape ke alasan-alasan yang kelihatan masuk akal. Tuhan tahu itu masuk akal apa tidak. Tuhan tahu isi hati manusia. Nah, jadi dari sini kita belajar, Amang Inang, Tuhan mau menguatkan Samuel di sini. Supaya dia tidak larut di dalam penderitaannya, dia tidak larut dalam kesedihannya. Mengapa? Di sini mau diingatkan bahwa Tuhan turut merasakan apa yang dirasakan oleh Samuel. Tuhan turut merasakan. Samuel, bukan kau yang disakiti, bukan kau yang ditolak, aku yang ditolak mereka. Dari sini kita belajar bahwa ternyata Tuhan itu sangat dapat merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan turut ambil bagian di dalam pergumulan, di dalam penderitaan kita. Dan dapat kita lihat di sini, Amang Inang, bahwa Tuhan juga memberikan solusi. Tuhan memberikan solusi kepada Samuel apa yang harus dilakukan. Di sinilah kita mau diingatkan bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi di dalam hidup kita, bahwa Tuhan turut merasakan penderitaan kita. Dan satu hal yang penting, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Dia akan tetap berjalan menolong kita di dalam hidup kita ini. Jadi kalau kita di dalam pergumulan, kalau kita di dalam kesusahan, ya pasti kita bisa gelisah. Kita bisa tidak tenang. Kita bisa hati dan pikiran kita itu kacau, bisa kalut. Itu adalah kenyataan yang terjadi ketika orang di dalam masalah. Ada banyak pikiran-pikiran campur aduk di dalam hati dan pikiran kita. Seperti yang dialami Samuel ini. Tetapi apa yang terjadi ketika Samuel telah berdoa kepada Tuhan? Berbeda orang yang telah berdoa kepada Tuhan. Orang yang telah menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Maka kita akan ditolong Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa melihat persoalan kita dengan baik. Itu gunanya kita berdoa kepada Tuhan. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk melihat persoalan kita dengan baik, dengan jernih.
Seperti yang dialami Samuel ini, ternyata apa yang dipikirkannya selama ini tidak seperti itu. Tuhan menjernihkan pemikiran dari Samuel. Samuel, bukan seperti itu Samuel. Aku yang mereka tolak, bukan kau. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita kita memiliki pergumulan dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mencerahkan hati dan pikiran kita. Sehingga kita bisa melihat masalah kita itu dengan baik, masalah kita itu dengan benar. Oh, ternyata masalah yang kuhadapi ini tidak sesulit yang kubayangkan. Oh, ternyata masalah yang kuhadapi ini ada solusinya. Kan seperti itu. Tetapi kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, kita akan selalu gelisah. Kita akan selalu di dalam pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh gitu. Kita tidak akan tenang. Tetapi kalau orang yang sudah berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia akan tenang. Dia akan dapat melihat masalahnya, dia akan dapat melihat pergumulannya itu dengan baik. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata ini yang harus saya lakukan. Dan itulah yang terjadi pada Samuel. Setelah dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk kepadanya apa yang harus dia lakukan di dalam mengatasi persoalannya itu. Maka demikianlah Amanginang yang harus kita lakukan manakala kita bergumul. Kita percaya seperti topik minggu kita mengatakan, Tuhan menguatkan hambanya. Tuhan akan menguatkan kita di dalam menghadapi setiap pergumulan yang kita hadapi. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di pasahak rohanami. Nunga hutangi ho kami Tuhan hatam di tonga-tonga di parsauran nami di bagasan hari Minggu sadarion. Asa di pengok hatam dohami Tuhan marhite namasa di si Samuel di parukilo ni si Samuel di tonga-tonga ni nguluna songon naposom Tuhan. Alai marsiajar rohami sian hatamon parguguam mudo akan naposom parguguam mudo sudi akan naporsea di ho Tuhan. Di sudi gulmit ni ngulu di sudi aka parukilo na huadopi hami Tuhan. Gudang tutu Tuhan na boy mabayan pojok rohanami. Gudang namasa di bagasan ngulu nami o Tuhan. Na mabaik kami gabi mabiar. Na mabaik kami tahutan. Asiroham Tuhan. Ubuto hami hodoh debata na marhuaso di bagasan ngulu nami on. Ola tuho ma Tuhan hami marpakirimon. Ola kuho mahami ro martangiang. Mangido asini rohami Tuhan. Lehod di hami tiur ni pikiran. Lehod di hami bisuk. Patahu hami Tuhan. Laho mengadopi sudi akar nasa ragam hamaolon tantangan ni pernguluan na huadopi hami Tuhan. Rapoko Tuhan. Dangadong nasotar patupa. Saluhu na Tuhan. Sikop do sude ala ni asi do hot holong ni rohami Tuhan. Atong pasu-pasu mahami marhiti hatamot Tuhan. Lam tugu mahami marhapor siyaon hola tuho Tuhan. Di bagasan tikyo Tuhan nang martangiang dohami. Tu akasaluhu na Tuhan di pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Asi maroham Tuhan. Pasu-pasu hami. Ramoti hami Tuhan. Parhalado ng ruas ni huriam. Tarlumobi di pelayanan. Pakubasio di tonga-tonga ni huriam di bagasan na saminggon. Sikop masaluhu na Tuhan. Aka ula pelayanan di tonga-tonga ni huriamon. Gabi tau hasangapo di kuharmu. Songoni Tuhan secara khusus martangiang dohami Tuhan di keluarga ni amang hutahayan dohot inang Borussia Turi nang piddahuri anasida Tuhan tu Medan menguduti akka ulaon ni amanami Tuhan di Medan pasu-pasu nang nasida Tuhan di tonga-tonga ni hurian nasida na baru gabe ruas ni huriam na magodang natotong Tuhan boy nasida mangulu di bagasan asidohot holong ni rohami. Songoni nang di tonga-tonga ni akka ulaon parkarejuan na sida siganu bahari. Songoni Tuhan martangnya kami tu ruas ni huriam akan na di bagasan akka parsahiton pasu-pasu Tuhan. Uka asini rohami Tuhan tu ruas ni huriam ini di bagasan parsahiton. Jama pamatang nasida Tuhan. Pasu-pasu ubat na pinangan nasida. Pos rohanami Tuhan makirim hami di tangyang nami mangido asini rohami Tuhan. Leho di nasida ha mamalum sian parsahiton na. Urupi nasida Tuhan di hagaleo ni pamatangna. Urupi nasida Tuhan asa tong di bagasan pakirimon na mangulu nasida Tuhan di barsahiton na masa di nasida. Songoni nang martangyang dohami Tuhan ruas ni huriam
di bagasan nasa mingguan, di bagasan las niroha, di lehoko umur nagajang, di ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, pasikop las niroha nasida Tuhan. Marhite akan anihirim nasida, lehonomu Tuhan, hobar tulomoni rohami, leho di nasida hahi pason gajang ni umur, tutikin engro. Songoni Tuhan, nang saluhuna di akka pardalanan ni ngulu nami, pasu-pasu di akka usaha, di pasu-pasu di akka nahu pikiri rohanami Tuhan. Oma Tuhan raphon hami, leho di hami asini rohami Tuhan. Pasu-pasu hami mangula akka ulon nami, jupanga kami Tuhan pasu-pasu siakko Tuhan. Asima roham Tuhan, tatap hami disudi akka namasa di parnguluan nami, dongani hami, urupi hami Tuhan. Asa tahu hami marlas niroha, memuji pasangapog warmu Tuhan di bagasan ngulu namion. Atonggo di homa pasahaton nami, daging dohotol di nami, di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amen. Ta puji ma Tuhata, laos tapasaha ma peliata tujolo. Pilihan amplop khusus. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion main mau Tuhan, tabaran nilas niroha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapulihi. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain mau Tuhan, monang maralohon dosa, di ban gogomi lalu musuhi, sibolis pangagoi. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi. Di portibion bain mau Tuhan, sipatu padameon, bain matami sartu rohani, namarsi homani. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, saya pehon tangan mi Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain mau Tuhan, siradoti haholon, togu mahamion Tuhan, marpa
angina denggan pasu-pasu kami oh Tuhan sayus tehon damemi saya pehon tangan ni Tuhan lehon tua gogomi Ale di bata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan desa luhut seleho-leho nadenggan dohok nasa ulibasa namol diutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalom megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hubarasya kami pilihanon pati bulhon harajawmu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toldim asalam hutad dahami godang nisi leho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok maulihate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon mi onirori pamantaku osadot kugoki rodi salut artaku upasat itu nasusat kudo Ali amanamina di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo. Say Roma harajaomu say sa umalomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadaron hangulua siap hari. Say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ai ho dona ampuna arajau dohot hagogon rodi asagapon saleleng nileleng na amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur homa damena tutodim. Amen. Amin. 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 Pasu-pasu kami oh Tuhan sayu sehon damebi saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua gogobi di portibion by now Tuhan habarani las niroha tuna marsaki tuna
nadaholi gabe pangapuli. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu seonda memi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehong tuo gogobi. Di pertiwion bain mau Tuhan, monang maralohon dosa. Di ban gogobi talu musuhi, sibolis pangagoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu seonda memi. Saya pehon tangan mi Tuhan, leon tuau gogobi. Di pertiwion bain mau Tuhan, sipatu pada meon. Bain mahatami, saur tu rohani, namasi hosomani. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu seonda memi. Saya pehon tangan mi Tuhan, lehong tuau gogomi. Di pertiwion bain mau Tuhan, siradoti haholon. Togu-togu mahamion Tuhan, mat parangena denggan. Pajono tulambung mi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang nabo